Hai teman-teman semua, kali ini kami mau berbagi pengetahuan tentang salah satu mata pelatihan yang ada di agenda 3 materi di kelas CPNS tahun 2021 yaitu Whole of Government. Ada 4 topik utama yang akan menjadi fokus pada pembahasan kita kali ini. Yang pertama, konsep Whole of Government. Yang kedua, penerapan Whole of Government dalam pelayanan. Yang ketiga, best practice Whole of Government di berbagai negara. Dan yang keempat, implementasi Whole of Government di Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Ada 3 alasan mengapa Whole of Government itu penting. Yang pertama, sebagai upaya untuk menghilangkan ego sektoral. Yang kedua, sebagai bentuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, bertujuan untuk menciptakan kinerja good governance. Kategori hubungan yang ada dalam Whole of Government, yaitu yang pertama koordinasi dengan 3 tipe yaitu penyertaan, dialog, dan joint planning. Yang kedua, kategori hubungan integrasi yang terdiri dari joint working, joint venture, dan satelit. Dan yang ketiga, kedekatan dan pelibatan yang terdiri dari aliansi strategis, union, dan merger. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu penerapan Whole of Government dalam pelayanan. Penerapan dalam pelayanan ini tentu memiliki tantangan yang akan dihadapi bersama. Di antaranya, tantangan yang berasal dari kapasitas sumber daya manusia dan institusi, di mana perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Whole of Government dilakukan. Misalnya, ketika mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Yang kedua, tantangan dari nilai dan budaya organisasi bisa menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Selanjutnya, tantangan dari kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Whole of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Bentuk kolaborasi Whole of Government diantaranya berbentuk koordinasi antar lembaga, yaitu adanya hubungan antar lembaga pemerintah, berbentuk gugus tugas, yaitu pembentukan kelompok untuk suatu tujuan, dan berbentuk koalisi sosial, yaitu gabungan dari elemen-elemen sosial. Ada 4 macam jenis yang terdapat dalam praktek pelayanan publik ditinjau dari pendekatan Whole of Government. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, ataupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan yang lainnya. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun ditinjau berdasarkan polanya, terdapat 5 macam jenis, yaitu yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pola pelayanan satu atap,
yaitu yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan best practices whole of government di berbagai negara. Dalam memanfaatkan pendekatan whole of government ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan. Beberapa syarat atau faktor yang diperlukan bagi suatu negara untuk menerapkan best practice whole of government. Di antaranya adalah budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, serta cara baru pengembangan kebijakan. Beberapa negara yang berhasil menerapkan whole of government dan produknya diantaranya adalah Amerika Serikat dengan produk Integrated Portal, yaitu berfokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Yang kedua, Inggris dengan praktek whole of government, yaitu membentuk whole of government accounts, di mana terdapat integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Yang ketiga, Australia dengan APSC, yaitu integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, negara tetangga kita yaitu Malaysia dengan menerapkan one day service, yaitu pemberian layanan yang cepat, terintegrasi, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspons segera. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang terakhir, yaitu implementasi whole of government di Indonesia. Asas penyelenggaraan whole of government di Indonesia terdiri dari kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas. Ruang lingkup whole of government di Indonesia terdiri dari pelayanan publik dalam administrasi pemerintah, lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, lingkup penyelenggaraan negara, lingkup hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta daerah dan daerah, dan yang terakhir, lingkup penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikianlah materi tentang whole of government yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.